Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Suci Murni. Keterangannya? Oke, sakit. Ada lagi? Oke, tidak ada. Ada yang masih ingat waktu pelajaran kita kemarin? Ya, benar, tentang teks prosedur. Masih ingat apa itu teks prosedur? Ya, langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah secara tepat dan berurutan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita dapat menjelaskan apa isi teks anekdot, kita dapat menjelaskan struktur teks anekdot. Setelah itu kita dapat menjelaskan kaidah teks anekdot, lalu kita dapat menentukan makna kata, makna ungkapan, istilah dalam teks anekdot. Oh ya, minggu kemarin kita kan sudah membentuk suatu kelompok, jadi silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Yang tertib ya. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Ya, benar, cerita lucu. Dalam KBBI, anekdot adalah sebagian cerita singkat yang menarik dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot adalah teks yang berisi pengalaman seseorang yang tidak biasa. Nah, pengalaman yang tidak biasa tersebutlah disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Nah, biasanya isi teks anekdot ini berupa sindiran kepada seseorang, pemerintah, masyarakat, kelompok masyarakat, ataupun lingkungan, tetapi dibuat dengan gaya lucu. Baik. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstrak adalah bagian teks yang memberikan gambaran pada isi teks. Sedangkan orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian peristiwa atau cerita. Sedangkan krisis adalah bagian teks yang menjelaskan hal atau masalah yang terjadi pada cerita tersebut atau orang yang diceritakan. Sedangkan reaksi adalah bagian teks yang menerangkan cara dalam menyelesaikan masalah tersebut, itu dinamakan reaksi. Nah, sedangkan koda adalah bagian akhir dari cerita tersebut atau orang yang diceritakan tersebut. Sampai di sini sudah paham? Oke. Kaidah
kaidah teks anekdot itu menggunakan waktu lampau, menggunakan kata kerja, menggunakan pertanyaan retorik, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kata sambung atau konjungsi. Nah, kalian pasti sudah tahu ciri-ciri teks anekdot. Yang jelasnya bergaya kelucuan. Ini lalu mengesankan dan tentunya mengandung makna. Dan kejadiannya nyata atau pernah terjadi, baik pada masa lampau ataupun pada masa kini. Nah, sudah semua Ibu jelaskan, ada strukturnya, ada pengertiannya, kaidah, ciri-ciri. Sampai di sini sudah paham semua? Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada, oke. Nah, tadi Ibu sudah membagi contoh teks anekdot pada kelompok masing-masing. Nah, itu kalian identifikasi struktur teks anekdot yang sudah dijelaskan tadi. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, lalu setelah itu kalian juga identifikasi makna yang terdapat dalam cerita tersebut. Bisa berupa makna kata, istilah, ungkapan, ataupun makna dalam teks anekdot tersebut. Nah, dalam kita menginterpretasikan teks anekdot tersebut itu merupakan upaya kita dalam menggali makna atau nilai didik yang terkandung dalam teks anekdot tersebut. Jadi silakan kalian identifikasi. Ibu beri waktu. Oke, baik, sudah selesai waktunya. Siapa yang ingin maju untuk menyimpulkan hasil identifikasi teks anekdot tersebut? Ya, silakan kelompok 2 yang ingin maju. Ya, betul sekali apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi mengenai identifikasi pada cerita teks anekdot tersebut. Dia menjelaskan struktur teks anekdot tersebut. Ya, betul. Maknanya juga betul. Ibu tadi juga sudah membaca teks anekdot tersebut bahwa kalau kita cermati isi cerita teks anekdot tersebut sepertinya biasa saja. Tidak terlalu membuat hal yang lucu yang membuat kita tertawa. Namun, apabila kita renungkan isi dan maknanya, kita akan terkejut membaca isinya. Anekdot ini berisi kritik sosial, yaitu masih banyaknya lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung dan betapa belum ramahnya perlakuan kita terhadap mereka. Dari segi cerita mungkin dapat dikatakan lucu. Cerita ini mengisahkan seorang pemulung yang tidak biasa membaca, sehingga peraturan yang dipublikasi secara tertulis tidak dapat dipahaminya. Olehnya, terjadi kesalahpahaman antara pemulung tersebut dan Pak RT. Pak RT mengira pemulung tersebut telah melanggar peraturan, tetapi pemulung tersebut tidak merasa ia melakukan kesalahan. Dari segi makna, cerita ini dapat diinterpretasikan sebagai cerita yang menarik. Banyak amanat yang dapat kita pelajari dan teladani dalam teks anekdot tersebut. Ternyata angka buta huruf di sekitar kita masih tinggi, sehingga upaya untuk menekan angka buta huruf tersebut harus ditingkatkan lagi. Alangkah lebih baik kita bisa menjaga perlakuan kita terhadap kalangan bawah dengan bersifat solusi. Ya, betul sekali yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Baiklah, itu saja pembahasan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai teks anekdot. Semoga semuanya sudah paham dan bisa mengerti apa yang telah dipelajari pada kali ini. Sepertinya waktu kita juga sudah habis. Baik, Ibu ada tugas untuk kalian, tugasnya per individu. Silakan kalian buka halaman 52. Di situ ada contoh teks anekdot. Nah, kalian identifikasi juga sama seperti tadi, identifikasi struktur dan maknanya. Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.